Shalom Mama dan teman-teman. Kami dari kelompok 18 akan mendiskusikan beberapa filsuf. Inilah kelompok kami, kelompok 18. Teman-teman, dari teman-teman punya pemikiran dan kesukaan filsuf siapa? Kalau dari beta sendiri, Socrates. Yang beta suka dan yang beta tahu tentang Socrates, dia seorang pelopor filsafat di Athena, dan dia punya pemikiran dia sudah pernah tulis. Itu yang beta tahu sedikit dari Socrates. Kalau dari beta yang filsuf yang suka tuh Plato. Karena Plato dia lahir di Athena dari keluarga bangsawan. Terus dari muda tuh dia sangat suka dengan Socrates dan pendapat. Jadi sebagian pemikiran dari Plato tuh dia ambil dari Socrates. Terus Plato sudah bangun sebuah sekolah filsafat di Athena. Itu sekolah nama Akademia. Terus teori-teori yang tahu tuh, teori itu yang pertama tuh teori bentuk atau ide, dan juga teori tentang cinta yang ada 3, yaitu teori cinta Eros, Philia, dan Agape. Ya, dan yang dia suka tuh dari Aristoteles. Dia tuh seorang yang pernah mengalahkan pikiran-pikiran orang Yunani secara ilmiah dan pernyataan yang logis dan sangat brilian. Ya teman-teman, tidak ketinggalan ada beberapa dari Socrates juga, yaitu pemikirannya mengenai negara. Ia mengatakan bahwa suatu negara harus mendidik warga negaranya dan mewujudkan kebahagiaan warga negaranya. Itu yang paling saya suka dari pemikiran Socrates. Dan ia juga salah satu filsuf yang sangat sederhana. Ia lebih memilih menjadi orang miskin dibandingkan memamerkan kekayaannya. Oke, kalau yang beta suka dari Plato itu ada teori cinta. Dia ada bagi dalam 3, yaitu cinta Eros. Cinta Eros tuh cinta apa? Jasmania atau cinta paling dasar. Di situ Plato bilang cinta tuh hanya pada keindahan fisik, hasrat ingin memiliki dan mencari objek keindahan. Dan situ Plato bilang bahwa cinta Eros itu hanya pada ketertarikan fisik, terus hasrat untuk memiliki, dan mencari objek keindahan untuk memperoleh kepuasan, atau yang biasa disebut seks. Yang kedua itu cinta Philia. Cinta Philia, di situ Plato bilang cinta Philia itu cinta persahabatan atau cinta yang didorong oleh ketulusan dan hanya semata-mata untuk kesenangan orang lain. Dan Plato bilang cinta Philia ini saling memandang jenis kelamin. Yang ketiga tuh cinta Agape atau cinta ketuhanan. Ini cinta nih Plato bilang cinta level tertinggi. Terus ini cintanya bukan hanya untuk ketertarikan fisik, tapi juga dan tidak ada hasrat seksual dan hanya ingin memiliki. Dan yang beta tahu tentang Aristoteles tuh, dia seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Dia menulis berbagai subjek yang berbeda, dan itu
pernyataannya melalui diskusi terhadap murid-muridnya, dan mereka berhasilkan menyusun teknik berpikir dan sekaligus hukum-hukum yang terkait dengan dan mereka menyatakan menjadi guru pertama dari logika dunia sampai masa kini. Nah, dan sini kau bicara ulang. Dan teman-teman perlu tahu kalau Socrates ini dia ketika ingin mengambil keadilan, berpikir bahwa dia sudah pintar sendiri yang berpikir, tapi dia lebih suka berdiskusi dengan orang lain. Contohnya, pada zaman itu dia kalau jalan-jalan selalu bertanya kepada orang-orang, dan orang-orang memberikan pendapat dan dia membuat kesimpulan. Jadi dari Socrates dia sudah pernah untuk berpikir sendiri, tapi dia lebih memilih untuk berpikir dengan orang lain atau bercerita dengan orang lain. Itu sosok Socrates yang terlihat sederhana. Oke, dan teman-teman harus tahu kalau Plato punya karya tuh bersifat Sokratik. Nah, karya-karya Plato tuh dia tulis pas dia muda tuh dia selalu menampilkan kepribadian Socrates dan karangan-karangan Socrates. Terus dia menggunakan karangan-karangan Socrates itu sebagai topik utama dalam dia karangan. Dan Aristoteles meyakinkan bahwa dan teman-teman juga harus tahu kalau Aristoteles meyakinkan bahwa setiap aspek kehidupan manusia menjadi objek pemikiran dan analisis. Dan dia dan pemikiran Aristoteles ini telah mempengaruhi dasar-dasar pertumbuhan perbedaan di dunia barat. Ya teman-teman, perlu ketahui juga beberapa pokok pemikiran dari 3 filsuf yang kelompok kami angkat, yaitu pertama dari Socrates. Socrates sendiri menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Dan Plato juga menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pikiran kritis. Sedangkan Aristoteles, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, mengembangkan pikiran atau kategoris di mana segala sesuatu harus dapat didefinisikan dan dikategorikan. Jadi teman-teman, inilah kesimpulan dari ketiga filsuf itu. Shalom, terima kasih. Salam.